Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, kita masuk pada tema berikutnya dalam kajian perjalanan setelah kematian, yaitu dahsyatnya hari kiamat yang maha dahsyat, dengan subjudul hari kiamat yang maha dahsyat, dan masih kita bacakan dari kitab Qiyamatul Kubra. Qala penulis mengatakan, yaumal qiyamati yaumun azimun amrih wa syadidu haulih. Hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan dan hari yang maha dahsyat. La yulaqil ibadu mithlah, yang belum pernah ditemui dan belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Artinya, kejadian ataupun fenomena dahsyatnya hari kiamat itu belum pernah ada kejadian sebelumnya seperti itu. Belum pernah dialami manusia sebelumnya. Wa yadullu ala 'azmi haulihi umurun. Sebagai bukti bagaimana dahsyatnya hari kiamat ini bisa kita buktikan dari beberapa bukti berikut. Al-awwal, yang pertama, wasfullahi lidzalikal yaum bil azim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari tersebut dengan hari yang dahsyat, yaumun azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari kiamat itu dengan sebutan yaumun azim, hari yang dahsyat. Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Sebagai bukti cukuplah bukti untuk kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menamakan hari tersebut dengan hari yang sangat dahsyat. Liqauni a'zamu ma natasawwaru wa akbaru ma natakhayyalu. Karena hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, di mana
di luar daripada dugaan dan di luar dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kita membayangkan bagaimana hancurnya bumi, bagaimana dahsyatnya terjadi hari kiamat. Mungkin terbayang kita bumi yang terbelah, bangunan-bangunan yang hancur, kemudian gunung yang saking dahsyatnya gunung itu berterbangan. Terbayang kita lah bagaimana kondisi pada waktu itu. Namun ketahuilah apa yang sebenarnya jauh lebih dahsyat, di luar dari dugaan dan di luar dari apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Apakah mereka kira mereka tidak akan dibangkitkan? Ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya hari kiamat dan tidak meyakini adanya hari berbangkit. Sebagaimana yang sudah sering kita singgung, di mana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan ucapan mereka kafir ini, orang-orang yang kafir ini. Aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsun? Apakah kalau kita sudah menjadi tulang dan sudah menjadi hancur lebur lantas kita dibangkitkan lagi? Aidza kunna 'idhaman, apakah wa turaban, apakah kalau kami sudah menjadi tulang dan sudah jadi tanah kami akan dibangkitkan lagi? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka tidak menginginkan jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengolok-olok para rasul, yang mengajak mereka agar beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari berbangkit, agar mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat ini. Malah mereka menimpali dengan olok-olok, menimpali dengan pertanyaan yang isinya mengolok para rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Apakah mereka kira mereka tidak akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana manusia datang menghadap Rabb sekalian alam, menghadap Allah Subhanahu wa taala, penguasa sekalian alam, di mana manusia pada waktu itu suka tidak suka, mau tidak mau akan dibangkitkan dan akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus melalui mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia berdiri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Inna syamsa latadnu bimilin aw milaini." Pada waktu itu matahari dekat, latadnu, inna syamsa latadnu, sungguhnya matahari pada waktu itu dekat, yang jaraknya sekitar 1 atau 2 mil. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal araqa la yaljamur rijal ila ansafi adhanihim." Sungguhnya pada waktu itu, ya, keringat seseorang itu bisa sampai pertengahan telinga. Bayangkan ikhwah, dahsyatnya ya pada hari itu. Ini menunjukkan ikhwah, ya, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita begitulah dahsyatnya hari kiamat dan hari berbangkit. Tentu tak lain dan tak bukan tujuannya agar kita mempersiapkan untuk hari-hari seperti ini. Karena mudah dan tidaknya kita menghadapi hari tersebut tergantung kita sekarang, semasa hidup kita di dunia sekarang. Jika kita mengabaikan kehidupan sekarang, jika kita tidak isi usia kita dengan ketaatan, maka akan kesulitan bagi kita untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut.
akan kesulitan bagi kita untuk menghadapi hari berbangkit dan hari kiamat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di sini kita lihat bagaimana Allah mengatakan liyaumin azim. Allah katakan ini hari sangat dahsyat. Ya. Ini hari sangat maha dahsyat, di luar daripada dugaan bayangan siapapun. Selama kita masih bisa membayangkan kedahsyatan satu kehancuran, maka kehancuran hari kiamat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita hayalkan, apa yang kita bayangkan. Kemudian wa wasafahu fi mawdi'in akhar bithuqli. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan hari kiamat itu dengan hari ats-tsaqal, yaitu hari yang sangat berat. Ya, hari yang sangat berat. Wa fi mawdi'in tsalitsin bil usr. Dan di ayat yang lain Allah sebutkan hari tersebut yaitu dengan hari yang sulit. Hari yang sangat sulit. Bayangkan ikhwah, Allah sebutkan hari itu dengan sebutan hari yang maha dahsyat. Allah sebutkan hari tersebut dengan hari yang sangat berat. Dan Allah sebutkan juga hari tersebut dengan hari yang sangat sulit. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Dahar ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itu menyukai apa yang segera ada, mencintai apa yang segera datang untuk diri mereka. Maksudnya di sini adalah ikhwah dunia. Artinya mereka mencintai dunia. Makanya dikatakan dunia itu ikhwah. Para ulama menyebutkan mengapa dikatakan dunia, ada dua makna. Yang pertama, lidunuwihi, dikarenakan dekatnya waktu itu dengan kita. Ya, kita sekarang di masa dunia. Yang kedua, lidaniyatihi, dikarenakan rendah dan hinanya dunia ini. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat bangkai anak kambing yang cacat, beliau katakan, siapa yang mau beli ini 1 dinar? Kata sahabat, ya Rasulullah, seandainya dia hidup saja nggak akan ada yang mau beli segitu. Nggak akan ada yang mau beli 1 dinar, apalagi sudah dia cacat, mati lagi. Apa kata beliau? La dunya ahwanu minha. Sungguh dunia lebih hina ketimbang daripada anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat ini. Itulah dunia ikhwah. Inilah yang selalu dicintai oleh orang-orang. Inilah yang selalu digandrungi oleh orang banyak. Inna haula yuhibbuna al-ajilah. Mereka itu lebih suka dengan yang ada, dengan yang nampak di depan mata mereka. Mengejar apa yang ada, apa yang zahir, apa yang nampak. Kemudian kelirunya, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Tapi mereka tak peduli dengan hari yang berat. Seorang manusia ketika mereka mengejar dunia, fine, tak masalah, silahkan. Tafadhol, silahkan kejar dunia. Tapi jangan kita abaikan akhirat. Karena akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu ketimbang yang pertama, artinya ketimbang dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah membandingkan apapun ceritanya, akhirat itu lebih baik ketimbang dunia. Jauh, bukan hanya lebih baik, jauh lebih baik ketimbang dunia. Demikian. Jadi kalau Anda mau mengejar dunia, silahkan. Tapi jangan pedulikan, jangan tidak mempedulikan akhirat. Anda akan rugi serugi-ruginya. Dunia yang Anda kejar akan menjadi malapetaka bagi diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah menyia-nyiakan akhirat Anda. Anda lebih mengutamakan yang hina ketimbang yang agung, yang mulia. Anda telah lebih mengutamakan yang nilainya lebih rendah daripada
bangkai anak kambing cacat ketimbang akhirat yang nilainya jauh dari apa yang kita bayangkan, mulia dari apa yang kita bayangkan. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, sayangnya mereka inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka itu lebih suka dengan dunia yang nampak, yang matre, yang ada di depan mata mereka, dan menyia-nyiakan, meninggalkan, tak mempedulikan wa yadharuna wara'ahum, dan mereka membiarkan, meninggalkan di belakang mereka. Artinya mereka nggak peduli lagi dengan yauman thaqila, pada hari yang sangat berat. Dia adalah hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari itu adalah hari yang sangat berat. Surat Ad-Dahr ayat 27. Dalam surat Muddathir ayat 9 dan 10 Allah berfirman, "Fadzalika yauma idzi yaumun asir." Sungguh waktu itu adalah waktu yang sangat berat. "Alal kafirina ghaira yasir." Dan tidak mudah bagi orang-orang yang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat itu hari yang sulit. Fadzalika yaumun asir. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Waktu itu, hari kiamat itu, hari berbangkit itu adalah hari yang sangat berat. Terutama bagi orang-orang yang kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, bukti-bukti yang menyebutkan bahwasanya hari kiamat, hari berbangkit ini merupakan hari yang maha dahsyat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat ini dengan 3 sebutan. Yang pertama, hari yang maha dahsyat, azim. Yang kedua, hari yang sangat berat. Yang ketiga, hari yang sangat sulit. Itu yang pertama ikhwah. Ya. Sebagai bukti bagaimana maha dahsyatnya hari kiamat, Allah memberikan dengan nama-nama yang tak terbayang oleh kita bagaimana dahsyat, berat dan sulitnya. Tapi Allah sudah menamakan hari tersebut dengan 3 nama ini. Sebagai bukti kedua, ar-ra'bu wal faza'u alladhi yusibul ibada fi dzalikal yawm. Rasa takut, ketakutan dan kepanikan yang menimpa para hamba, yang menimpa manusia pada saat itu. Fal murdi'u allati tufdi waladaha binafsiha tadhalu anhu fi dzalikal yawm. Sampai-sampai seorang ibu yang dia sebenarnya rela mengorbankan dirinya demi kehidupan, demi maslahat anaknya. Pada waktu itu si ibu lupa dengan bayinya, bahkan tak peduli dengan bayinya. Ikhwah, kita lihat bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya dengan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang ibu yang sedang hamil, wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Tapi seorang ibu yang mengandung anaknya yang sedang hamil, dia dengan susah payah, dia merasa gembira. Dia merasa sedang berjuang untuk membela anaknya, sedang berjuang untuk memelihara dan menjaga anak yang ada di rahimnya. Dia rela apapun yang terjadi, dan dia melahirkan anaknya, dan dia rela apapun yang terjadi, walaupun sampai merenggut nyawanya. Itu seorang ibu ikhwah. Bahkan dia rela menyusui anaknya sampai 2 tahun, ikhwah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap pergaulan baikku, sikap baikku? Rasulullah katakan, ummuk, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kali kedua Rasulullah katakan ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ternyata kali yang ketiga Rasulullah kembali mengatakan ummuk, ibumu. Kali yang keempat ditanya lagi oleh sahabat tadi, summa man? Siapa lagi setelah itu Rasulullah? Abuk. Summa man? Siapa lagi setelah itu Rasulullah? Ya Rasulullah, al-aqrab fal-aqrab, orang yang terdekat dan yang terdekat. Tapi luar biasanya ibu disebutkan sampai 3 kali. Para ulama menyebutkan, mengapa 3 kali? Karena ada 3 hal yang tidak ada pada diri orang lain selain ibu, yang telah dia berikan kepada anaknya. Pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Seorang ibu berkorban mati-matian untuk anaknya, demi keselamatan anaknya, demi kesehatan anaknya. Tapi di hari kiamat, ikhwah, di hari yang sangat dahsyat, si ibu lupa dengan anaknya, tak peduli lagi dengan anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sampai seorang ibu tak peduli lagi dengan anaknya. Dia lepas anaknya. Dia lempar anaknya. Kita bisa bayangkan itu, ikhwah, gimana luar biasanya. Dahsyat dan maha dahsyatnya hari kiamat. Dan bukan hanya itu. Wal hamilu tusqitu hamlaha. Bahkan wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Seorang ibu yang senantiasa menjaga kehamilannya, anak yang dia rawat dalam rahimnya. Bahkan sampai ada seorang ibu yang dia mengalami sakit dari mulai kandungan hari pertama sampai detik-detik dia melahirkan, itu sakit semua. Kan ada sebagian ibu ada yang mabuknya 3 bulan. Tapi ada bahkan, ikhwah, dia sakit dari bulan pertama sampai bulan 9. Dan dia dengan senang hati menjalaninya. Walaupun dia merasa kapok dengan itu semua, tapi setelah beberapa tahun kemudian dia kepingin hamil lagi. Itulah luar biasanya jiwa seorang ibu yang lebih keras ketimbang baja. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Namun di hari kiamat, janin yang dijaga semasa di dunia, di hari kiamat ini digugurkan. Tidak ada lagi penjagaan. Masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Bahkan janin pun tak dijaga. Janin yang ada dalam perut pun tak terjaga lagi. Apalagi dia sudah bayi. Janin itu masih di dalam perut. Ini tak terjaga. Apalagi bayi yang sudah dilahirkan. Lebih tak terjaga lagi. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Wan nasu yakunu haluhum kahalis sukara alladzina faqidu uqulahum. Dan pada waktu itu kondisi manusia seperti orang yang sedang mabuk. Karena apa mabuk? Hilang akal mereka, hilang waras mereka. Saking dahsyatnya. Ikhwah, mungkin kita pernahlah merasakan bagaimana dahsyatnya gempa bumi. Panik memang, tapi akal kita masih main. Akal kita masih berjalan. Makanya ada yang langsung keluar rumah,
menuju lapangan. Itu tandanya akalnya masih bermain. Akalnya masih ada, akalnya masih bisa dipergunakan. Nalarnya masih jernih. Dia bisa berpikir bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dari reruntuhan. Hari kiamat tidak, ikhwah. Hilang akal semua. Bingung, panik. Masing-masing takut. Gak ngerti mau apa yang dia lakukan. Apa yang harus dia kerjakan. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Gak terfikir lagi. Saking dahsyatnya pada waktu itu. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina attaqaw. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya hari kiamat itu syai'un 'azim, suatu hari yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kalian akan melihat langsung bagaimana semua ibu yang sedang menyusui, semua ibu yang menyusui, yang punya bayi, mengabaikan bayinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan semua wanita yang hamil pada waktu itu menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang-orang pada saat itu mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka bukan mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi dikarenakan azab Allah yang sangat dahsyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, membayangkan, menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia pada saat itu seperti para pemabuk. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu kemana mereka lari. Mereka tidak mengerti ini semua. Seolah semua pikiran menjadi hang. Tidak bisa pikir apapun pada waktu itu. Tak bisa. Semua terdiam. Semua bingung. Takut, panik, diam, bingung, terperangah. Semua bercampur menjadi satu. Kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Li syiddatil haul, sangkin dahsyatnya pada waktu itu, tashkhasu absaru dzulmah fi dzalikal yaum. Sangkin dahsyatnya hari itu, mata para pelaku-pelaku zalim terbelalak-lalak. Terbelalak, melotot, wala tatrufu li syiddatir ru'b. Bahkan tidak berkedip saking takutnya. Bayangkan ikhwah. Kalau seorang lagi takut itu kan biasa ya, terbelalak. Hah? Begitu. Ya, tapi kan masih bisa berkedip. Ini terbelalak tanpa kedipan. Dikarenakan apa yang dia lihat sangat dahsyat. Di hadapannya fenomena yang sangat luar biasa, fenomena yang menakutkan luar biasa. Bahkan wala yaltafituna yaminan wala shimalan, bahkan tak bisa melihat kiri dan kanan. Jadi terbelalak, mata melotot, saking takutnya gak bisa nengok kiri nengok kanan lagi. Gimana ikhwah? Ya, kalau kita takut biasanya di dunia, takut, kita terbelalak, terkejut,
Ya kita masih nengok kiri nengok kanan bisa lari. Tapi ini tidak bisa ikhwah. Mata tak berkedip, tidak bisa lihat kiri, lihat kanan. Itu berarti mata saja tidak bisa lihat kiri, lihat kanan, apalagi orangnya. Terperangah, terdiam di sana. Kemudian wali syiddatil khauf tusbihu afidatuhum khaliyah la ta'i syai'an wa la ta'qilu syai'an. Saking takutnya hati mereka hang. Hati mereka hampa, bingung, takut, panik, hampa, hang ikhwah, tak bekerja. Otak mereka tak bekerja, akal mereka tidak bekerja, tidak mengerti apapun dan tidak paham apapun. Seperti yang kita katakan tadi, tak tahu apa yang akan mereka buat, tak tahu kemana mereka lari. Jadi hanya bisa terbelalak. Qala Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah itu hanya menunda. Sesungguhnya Allah itu hanya menunda. Artinya menunda azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Kapan itu? Liyaumin tashkhasu fihil absar. Di hari yang pada waktu itu mata terbelalak-belalak. Jadi bagi orang-orang yang suka berbuat zalim, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang-orang yang zalim memikirkan bahwasanya kalau seandainya Allah marah tentu Allah akan hukum saya. Belum tentu ikhwah. Lebih baik Anda dihukum di dunia ketimbang Anda nanti dihukum di akhirat. Ketika Allah turunkan musibah, turunkan siksaan adab kepada Anda, mungkin Anda pada waktu itu bisa tersadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah ulur sampai Anda mati, sampai Anda meninggal dunia, kemudian baru diazab, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, para pelaku-pelaku zalim segera minta maaf kepada orang yang dizalimi. Baik menzalimi, mengambil harta, atau menyakiti, atau merusak nama baik temannya. Jangan dikira ketika dia tidak Allah tumpahkan musibah, ketika dia Allah tidak timpakan azab kepadanya, berarti Allah suka dengan dia atau Allah tidak marah dengan dia. Belum tentu. Ya, belum tentu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menunda hingga hari di mana hari tersebut mata terbelalak. Kemudian muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Di mana mereka tergesa-gesa, bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Muqni'i ru'usihim, dengan kepala yang mendongak ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum, matanya terbelalak, tak bisa berkedip, tidak bisa melihat kiri dan tidak bisa melihat ke kanan. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka hampa, hati mereka hang, tidak bekerja, akal mereka tak bekerja, hati mereka tidak bisa berfikir. Itulah kondisinya ikhwah. Surat Ibrahim ayat 42 dan 43. Itu saking mengerikan pada hari itu. Ya, saking mengerikan pada hari itu. Coba kita lihat ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya saking mengerikan hari itu, ibu yang sangat sayang dengan anaknya tak mempedulikan lagi anaknya. Mungkin para pemirsa ingat kisah di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ibu sedang menyusui anaknya, atau seorang ibu yang kehilangan anaknya,
Lantas si ibu setelah itu bertemu dengan bayinya. Ya, bertemu dengan bayinya dan dia susui. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu itu tega melemparkan anaknya ke api? Apa kata para sahabat? La ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya ketimbang sayangnya si ibu kepada anaknya. Artinya di sini sayangnya seorang ibu kepada anak itu kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Namun di hari itu, di hari yang dahsyat, kasih sayang itu hilang. Sehingga dia tak pedulikan lagi anaknya. Itu luar biasanya. Seorang ibu tak pedulikan lagi bayinya. Seorang wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, ya. Kemudian manusia terlihat, manusia yang punya akal, yang Allah berikan kecerdasan, hilang kecerdasan, hilang kewarasannya, hilang cara berpikirnya, tidak bisa bekerja, tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan, tidak mengerti mau lari kemana. Yang keempat, telah kita sebutkan, yaitu mata terbelalak. Mata terbelalak, kepala mendongak, mata tidak bisa berkedip, bahkan tidak bisa melihat kiri dan kanan. Kenapa? Saking takutnya pada waktu itu. Panik dan takut bercampur menjadi satu. Nah, berapa itu ya? Sudah 5. Kita lihat lagi ikhwah. Wa tartafi'u qulubul zalimina li syiddatil haul ila hanazirihim. Bahkan hati orang-orang yang zalim menyesak sampai ke tenggorokan. Susah bernapas. Seolah pernapasan berhenti. Berhenti sampai di sini. Ketika kita bernapas normal, kita hirup nafas, kita keluarkan. Kita hirup, kita keluarkan. Namun nanti di saat hari yang dahsyat itu, kita tak sanggup lagi bernapas, menyesak, saking sesaknya sampai tenggorokan. Padahal kalau masa di dunia, paling kalau kita terasa sesak di dada, masih di dada. Tapi nanti di hari kiamat, sesaknya tidak lagi di dada, tapi sampai ke tenggorokan. Fala takhruj wala tastaqirru fi makani. Nafas nggak bisa keluar. Dan dia juga tidak tenang di dalam tempatnya. Jadi ini mau napas bergejolak, tapi nggak bisa keluar nafas. So, bayangkan ikhwah. Begitulah dahsyatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Ghafir ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Dan ingatkan mereka dengan hari yang sudah dekat. Maksudnya dengan hari kiamat yang sudah dekat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Di saat hati sesak sampai ke tenggorokan, kadhimin, yaitu terdiam. Dia terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Kadhimin ini ikhwah, mungkin para pemirsa pernah membaca atau sering membaca ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang kadhim itu diam padahal dia sedang marah. Dia menahan amarahnya. Diam, kadhimina ghaidh. Mereka yang diam padahal hatinya bergejolak mau marah, tapi dia tahan, dia diam. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan manusia. Pada waktu itu ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan saking sesaknya sampai ke tenggorokan, kadhimin, mereka pun terdiam. Terdiam 1000 bahasa. Kemudian ya, ini dalam surat Ghafir ayat 18. Kemudian
Wa makna kadhimin ay sakitin la yatakallamun. Makna kadhimin yaitu mereka diam, tidak bisa bicara sepatah kata pun. Selanjutnya, wa wasafa fi mawdi'in akhar ma yusibul quluba wal absara fi dzalikal yaumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada ayat yang lain tentang apa yang sedang menimpa hati dan pandangan di hari tersebut. Faqal, Allah berfirman dalam surat Nur ayat 37, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Di mana mereka takut pada hari, yaitu hati dan pandangan terbolak-balik. Waqal, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Nazi'at ayat 8 dan 9, qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu, pada hari kiamat, hati sangat takut, wajifah, hati takut, khaif. Absaruha khasyi'ah. Pandangan matanya pun tertunduk. Di sini ikhwah, ya, Allah kembali menyebutkan tentang dahsyatnya. Kemudian, wa hasbuka an ta'lama anna al-walid alladhi lam yartaqib jurman yushibu sya'ru ra'sih li shiddati ma yara min ahwali. Cukup sebagai tanda dahsyatnya hari kiamat adalah seorang anak yang tak pernah berbuat dosa, seorang bayi yang tak pernah berbuat dosa. Pada saat itu rambutnya langsung berubah menjadi putih, li syiddati ma yara min ahwal, dikarenakan dia melihat dahsyatnya hari tersebut. Bayangkan ikhwah, luar biasa. Yang kita ketahui anak bayi itu tidak ada uban, kecuali kalau ada kelainan ya pada pigmen rambutnya. Umumnya bayi itu rambutnya hitam. Tetapi la ilaha illallah, karena dahsyatnya hari itu, bayi pun berubah, rambut yang hitam menjadi uban. Padahal kita ketahui ikhwah, anak bayi ataupun anak kecil kan tak mengerti lah yang namanya dahsyat-dahsyat seperti itu, ya, tidak mengerti. Makanya kalau anak bayi lah, ya, misalnya ada gunung yang sedang erupsi, kalau kita biarkan di situ, ya dia situ aja duduk-duduk main-main, nggak peduli dengan dia erupsi, dia nggak ngerti bahwasanya erupsi itu akan membawa awan panas dan akan membakar dirinya. Ya anak-anak tak mengerti dengan situasi kelilingnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia disuruh waktu kecil, waktu itu dia disuruh antara makan kurma dengan bara api. Dia pilih bara api karena dia masih kecil, nggak ngerti. Namun luar biasanya ikhwah, saking dahsyatnya hari itu, anak kecil yang tak mengerti apapun ketika melihat situasi yang dahsyat, rambutnya menjadi beruban. Saking dahsyatnya dia ngerti. Luar biasa kan? Saking dahsyatnya hari itu, sampai anak bayi pun mengerti hari itu hari dahsyat dan rambutnya pun beruban. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian kafir dengan hari yang dimana anak-anak berubah rambutnya menjadi uban. Ini kaifa tattaqun ini ikhwah, ya, para ulama mengartikan dua. Fa kaifa tattaqun, yang pertama, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian masih kafir dengan hari kiamat. Atau yang kedua, bagaimana mungkin kalian bisa aman dari azab Allah sementara kalian masih kafir dengan hari kiamat. Itu ada dua makna yang disebutkan oleh para mufassir. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian masih kafir dengan hari kiamat? Masih kafir dengan hari yang anak bayi rambutnya bisa berubah menjadi uban.
as-sama munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Dalam ayat ini ikhwah rahimanallahu iyyakum, jelas Allah katakan rambut anak bayi berubah menjadi uban, memutih. Ingat, dikarenakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Poin yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita rasa takut yang luar biasa. Saya ulangi, ya. Data bahwasanya dahsyatnya hari kiamat, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan 3 nama. Yang pertama yaitu liyaumin azim, yaumun azim, hari yang maha dahsyat. Yang kedua, yauman tsaqil, yaitu hari yang maha sulit. Yang ketiga, yaumun asir, hari yang yang kedua yaumul tsaqil, hari yang maha berat, dan yaumun asir, hari yang maha sulit. Hari yang maha dahsyat, maha berat, dan maha sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kedahsyatannya, ya, dikarenakan rasa takut yang luar biasa. Allah sebutkan dalam ayat pertama, saking dahsyatnya seorang ibu yang sedang menyusui anaknya tidak lagi mempedulikan anaknya. Seorang wanita hamil yang biasa menjaga kehamilannya tak peduli dengan kehamilannya, akan gugur kehamilannya. Kemudian selanjutnya, saking dahsyatnya mata seorang itu akan terbelalak-belalak. Terbelalak, tidak bisa berkedip dan tidak bisa menoleh kiri dan kanan. Saking dahsyatnya nafas sesak tidak hanya di dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Saking sesaknya, dia mau tidak mau harus bernafas, tapi tidak bisa. Saking sesaknya itu sampai ke tenggorokan, saking dahsyatnya hari itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian akal pikiran hang, tidak tahu mau berbuat apa, bingung, panik, dan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Terdiam 1000 bahasa. Terdiam 1000 bahasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya anak kecil yang seharusnya rambutnya hitam di saat itu terjadi berubah menjadi uban, karena mereka melihat dahsyatnya hari kiamat. Itulah ikhwah poin kedua yang menunjukkan bagaimana fenomena dahsyatnya hari kiamat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di poin ketiga dan keempat insya Allah. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah keimanan kita terhadap hari kiamat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sairul muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz Ali Nur hafizahullahu taala. Selanjutnya kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui layanan telepon di 021 823 6543 atau dapat melalui pesan WhatsApp di 081 989 6543. Pertanyaan pertama kita akan coba angkat dari layanan telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari warga Serang ini. Oh. Saya mau menanyakan tentang sholat. Kalau misal saya kan gangguan penglihatan ya, seringkali saya selalu bergeser dalam hal sholat gitu. Udah gitu saya juga pengen mengetahui yang sunnahnya seperti apa sih tentang yang wudhu sama hadas besar itu. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya belum paham yang dimaksud dengan bergeser tentang sholat ini apa ya Mas? Mungkin host memahami pertanyaan bergeser dalam masalah sholat. Halo? Halo. Bergeser mungkin maksudnya seperti tempatnya mungkin Ustaz, Apa karena posisinya mungkin? gangguan Posisinya penglihatan jadi sering bergerak mungkin Ustaz, maksud dari penanya. Mungkin posisinya ya bergeser ya. Iya. Ya, oke. Kalau memang yang dimaksud adalah bergeser posisi, ikhwah, pertama kita harus memahami bahwasanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Allah juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak mewajibkan, tidak mengemban sesuatu kepada seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Apabila yang dimaksud bergeser di sini adalah terkait dengan arah ataupun arah kiblat, ya, arah salat ataupun arah kiblat, maka bagi seorang yang tunanetra atau disabilitas, ya, dia kirakan saja kemana kira-kira kiblat, ya. Kira-kira dia sudah menghadap ke barat, maka insya Allah sudah sah solatnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu ada kiblat. Tapi kalau kita bisa bisa mengarahkan kiblat kita persis ke arah Mekah, seperti agak miring 22 derajat, maka lebih afdol, ya, lebih afdol. Namun bukan berarti kalau mereka yang mengarah ke barat, maka tidak sah ikhwah. Pernah pada satu hari para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan malam yang mendung sangat tebal, sehingga mereka nggak mengetahui kemana arah kiblat. Karena kalau malam dan tidak mendung, mereka bisa mengetahui arah kiblat dengan melihat bintang. Tapi kali ini, ya, malamnya mendung, tak kelihatan bintang gemintang yang ada di langit. Akhirnya para sahabat berijtihad kemana kira-kira arah kiblat, berupaya kemana kira-kira yang benar, begitu. Akhirnya fasalla kullu wahidatin ala hidatihi. Maka masing-masing pun sholat sesuai dengan kemana hatinya kuat. Kemudian salah seorang dari mereka menggaris, ya, membuat garis untuk mengetahui apakah mereka kemarin itu mengarah pada kiblat yang benar atau tidak. Falamma asbahna, kata sahabat yang menceritakan ini, ketika pada pagi hari kami pun melihat arah garis tersebut. Fa idza shallaina ila ghairi kiblah. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Lantas kisah ini mereka ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti perjalanan tidak bersama Rasulullah SAW. Lantas mereka kisahkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata beliau? Ajza'atkum sholatukum. Sungguh sholat kalian sudah sah. Oleh karena itu, ya, yang terpenting bagi kita berupaya kemana kira-kira hati kita cenderung, ke arah mana hati kita cenderung. Ya, kalau ternyata salah, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan sholat kita sah. Yang batal sholatnya, dia sudah tahu arah kiblat tapi dia tidak mau mengarahkan badannya ke kiblat, maka batal. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
kita sedang sholat, kemudian ternyata ada teman kita mengingatkan bahwa kita tidak sedang menghadap kiblat, maka kita harus bergeser arah untuk menghadap kiblat, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sudah tahu hatimu yang mengarahkan kamu arahkan ke langit, ya, dan agar engkau meminta ke kiblat yang engkau ridhoi, maka kami akan mengarahkan kiblatmu ke arah yang engkau ridhoi, dan arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram, karena tadinya ke Masjidil Aqsa. Setelah turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan, ya, untuk mengumumkan ke kota Madinah dan tempat-tempat yang ada di sekitar Madinah bahwasanya kiblat sudah berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di saat seorang utusan sampai di Masjid Qiblatain yang sekarang, ya, waktu itu para sahabat sedang sholat. Di saat mereka sedang sholat, itulah sahabat tadi mengumumkan bahwasanya kiblat sudah berubah dari Masjidil Haram, dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Maka sedang sholat itu mereka merubah arah kiblatnya. Imam yang tadi depan pindah ke yang tadinya posisi di belakang, kan imam depan tuh, ya. Kalau yang di depan mengarah ke Masjid Aqsa, kalau di belakang mengarah ke kiblat, berubah. Imam geser ke belakang, ya. Makmum pun balik kanan mengarah ke kiblat. Sedang sholat. Demikian ikhwah. Itulah kalau hal ini terkait dengan bergeser arah yang dimaksud. Insya Allah, ya, insya Allah sholat Bapak sah. Yang terpenting Bapak berupaya untuk mengarahkan sholat Bapak ke kiblat. Adapun jika ternyata tidak mengarah kiblat, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Naam, Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kedahsyatan hari kiamat akan dirasakan oleh seluruh manusia dari zaman Adam sampai dengan manusia akhir zaman, atau hanya dirasakan oleh manusia yang masih hidup pada saat hari kiamat datang? Allahu a'lam bishawab. Adapun yang kita ceritakan tadi, yang kita bacakan tadi ayat-ayatnya, itu terkait orang yang hidup pada masa terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya seburuk-buruk manusia yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Adapun yang sudah meninggal, apakah mereka juga merasakan dahsyatnya? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya nggak tahu, tapi mereka mengetahui terjadinya hari kiamat. Hanya saja apakah mereka merasakan dahsyatnya itu? Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya masih kita bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurul dari Balikpapan mau bertanya Ustadz. Ustadz, tadi sebutkan bahwa ibu yang mengandung pun sampai menggugurkan kandungannya pada hari kiamat. Apakah hal tersebut berdosa Ustadz saat itu? Kemudian, bolehkah kita meminta dimatikan sebelum bertemu hari kiamat? Syukron atas jawabannya Ustadz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Ibu menggugurkan kandungannya di sini, ya. Itu gugur dengan sendirinya, saking dahsyatnya. Bukan dia dengan sengaja menggugurkannya. Demikian. Gak terjaga lagi. Tidak terjaga lagi oleh si ibu kandungannya. Akhirnya lepas. Ya, akhirnya lepaslah kandungannya. Saking dahsyatnya pada waktu itu. Jadi bukan upaya menggugurkan kandungan sebagaimana
sebagian yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab terhadap anaknya. Bukan itu maksudnya. Ini tidak ada upaya, ini tidak ada usaha. Dia gugur begitu saja dan dia tidak bisa mempertahankannya. Karena dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang kedua tadi apa, Mas? Pertanyaannya? Oke. Lantas bolehkah kita minta dimatikan sebelum datangnya hari kiamat? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita tidak boleh minta mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tatamannaul maut. Fala tatamannayannal maut." Janganlah kalian, fala tatamannaul maut, janganlah kalian minta mati. Bahkan orang yang sedang mengalami sakit yang luar biasa, dia tidak tahan lagi menanggung sakitnya, menanggung derita sakitnya, orang seperti ini pun tidak dibolehkan minta mati. Ya, tidak dibolehkan minta mati. Mengapa demikian ikhwah? Rahimanallahu wa iyyakum. Karena Rasulullah menyebutkan, fa in kana la buddalah, apabila memang dia harus berdoa, maka doalah Allahumma ahyini in kanatil hayat khairun li wa tawaffani in kanatil wafat khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu baik untukku, dan wafatkan aku jika memang wafat itu baik untukku. Jadi ikhwah, kita minta mati. Kita minta matikan saja sebelum datangnya hari kiamat. Belum tentu ikhwah. Belum tentu usia kita yang menjelang hari kiamat itu lebih buruk. Bisa saja dengan sisa usia yang menjelang hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah, taufik untuk bertaubat dan mengisi sisa-sisa hidup tersebut dengan kebaikan. Demikian. Atau mungkin saja dia akan melakukan keburukan. Namun intinya kita tidak dibenarkan untuk meminta mati. Jadi yang kita minta adalah keberkahan usia. Masalah mati dan hidup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya, fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak akan mungkin diperlambat dan gak mungkin dipercepat. Jadi itu merupakan ajalun madrubun, ajal yang sudah ditetapkan. Dan itu sudah Allah tetapkan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Setelah 40 hari ketiga, fayursalu ilaihil malak, Allah utuslah malaikat ke rahim seorang ibu, fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Di antaranya bikat bi rizki wa ajalihi, dengan ditetapkan ajalnya, rezekinya dan ajalnya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah mohon keberkahan usia, sehingga usia yang kita jalani yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya, di mana Rasulullah mengatakan wa an umrihi fi ma afnah, dia akan mempertanggungjawabkan akan usia yang telah dihabiskan, ya. Kita mohon kepada Allah keberkahan usia, sehingga usia yang kita jalani itu bisa kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Para pemerhati Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat, yang tentunya ini semua berguna, bertujuan agar kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari sulit tersebut, hari-hari yang dahsyat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia senantiasa beribadah dengan cara yang terbaik, berzikir dengan cara yang terbaik, sehingga Allah mengampuni dosa kita dan mengumpulkan kita semua dalam surganya, dan mampu melewati hari-hari yang sulit pada masa fenomena dahsyatnya hari kiamat. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
walisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.